Halo, Hai. kita akan membahas tentang mitos menyusui dari buku Momiklopedia, panduan lengkap merawat bayi 0 sampai 1 tahun. Mitos menyusui yang pertama, IMD, inisiasi menyusui dini, tidak bisa dilakukan pada ibu yang melahirkan melalui operasi sesar. Aku kemarin di MD, Ya, kata sesar. iya, dan ternyata bisa ya. Iya, Dan waktu bisa. itu tuh kita Aku kira nggak bisa. kan sebetulnya sangat pengen bisa normal gitu kan, karena takut kalau misalnya pas sesar nanti nggak bisa Nggak IMD. bisa, iya. Tapi ternyata bisa, cuman nggak langsung sih. Dia kayak dimandiin dulu. Ya, Ya, jadi atau ada diangetin jeda dulu. waktu itu dia lahir jam 12, dia baru dibawa ke kamar itu sekitar jam setengah 5. Oh, setengah 5. Iya, jadi udah selang 4 jam. Ya, bagusnya sih IMD itu langsung sebetulnya, tapi ya Jadi nggak masalah. nggak masalah. Heeh. Soalnya dia waktu setelah dikasih ke aku tuh dikasihnya lama banget sampai besok pagi gitu kan. Ya langsung Langsung berada sekalian tidur bareng gitu di sekamar. ruangannya bayi ibunya. Jadi nggak tidur terpisah. Iya, senang banget. Tuh, faktanya IMD tetap bisa dilakukan pada ibu yang melahirkan melalui operasi sesar selama kondisi bayi stabil. Ya. 2. Ibu menyusui harus membersihkan putingnya dulu setiap akan menyusui. Aku kadang iya, kadang enggak. Nah, yang benar nggak boleh dibersihin. Membersihkan puting justru dapat menghilangkan minyak alami yang melindungi puting dari risiko lecet atau luka karena kering. Oh gitu. Ya, kamu sering lecet kan? Iya. Tapi sekarang udah jarang lecet ya. Udah jarang, soalnya dia udah lumayan pintar menyusunya. Oh. Jadi bayinya itu harus dilatih biar dia tuh nggak menyakiti ibunya ketika menyusui. Dan memang ada teknik-tekniknya sih sebetulnya. Iya, ada tekniknya. Tapi kita nggak bisa praktekin. Ya gimana dong? Ibu menyusui yang minum es dapat membuat bayi pilek karena minum ASI dini. Enggak lah, maksudnya masa aku makan dingin, ASI jadi dingin. Faktanya, suhu makanan atau minuman ibu tidak mempengaruhi suhu ASI. ASI selalu dikeluarkan dari tubuh dalam suhu yang sama. Ya iyalah kan, Dari tubuhku. kan di dalam tubuh kan ada suhunya sendiri ya. Esnya juga udah normal lagi gitu. Ya kayak masa aku minum es terus pipisnya dingin gitu. Biasanya kita minum es, pipisnya tetap hangat. ASI encer berarti tidak baik. Tahu, encer tuh gimana sih? Perasaan dia cair-cair aja gitu. Ya kan ada ASI yang Kental. pekat, ada yang ASI yang transparan, agak transparan jadi kelihatan encernya. Mungkin nih. ASI memang terdiri atas 2 bagian, yang encer atau form milk dan ASI yang itu adalah form milk itu adalah ASI yang keluar di awal. Banyak mengandung laktosa, dan yang kental atau hin milk adalah ASI yang keluar belakangan. Banyak mengandung lemak. Keduanya sama-sama dibutuhkan bayi. Oh ya benar. Gitu. Jadi ya yang encer namanya form milk, yang kental agak kekuningan ya. Itu namanya hin milk. Enggak kekuningan ya, tapi kental. Yang awal yang kuningan. Ya, yang kolostrum. Ya. Aku bener sih kalau awal-awal nyusui itu yang kalau misalnya lagi banyak gitu ya, itu langsung keluar banyak terus kayak iya encer bener, lebih encer kayak banyak keluarnya, cepat keluarnya gitu. Tapi lama-lama kalau udah mau habis itu udah kempes itu kayak lebih pekat deh, lebih kayak kental gitu sih, maksudnya kayak mengandung banyak lemaknya gitu. Dan kalau bisa katanya ibu yang menyusui itu benar-benar ngabisin satu payudara, jadi nggak cuma formil doang yang pertama keluar, tapi sampai ke hin milk juga. Jadi kan pertama nyusu itu yang keluar form milk. Ya. Nah kalau misalnya dia cepat ganti, misalnya nyusu sebelah kiri, habis itu ntar tidur, habis itu nyusu lagi langsung ganti yang kanan, itu nggak bagus karena dia nanti minumnya form milk terus, nggak dapat lemaknya. nggak dapat hin milknya. Nah, lemak itu bagus katanya buat tambah berat badan bayi, biar bayinya cepat berkembang. Biar cepat gede. Nah kalau misalnya kayak gitu juga bisa bikin nanti nya tuh jadi hijau. Kalau misalnya dia minumnya cuma form milk doang, jadi kayak nggak seimbang kayak gitu. Sering kecepatan gantinya ya gitu. Nah harusnya nggak boleh cepet ganti. Iya. Dulu awal kamu cepet ganti kan, pokoknya habis kanan kiri, habis kanan kiri gitu. Tapi setelah membaca ini, ya, ternyata tidak. Habisin, benar-benar habisin satu payudara baru ganti yang lain. 5. Menyusui membuat payudara kendur. Faktanya, hormon saat kehamilan lah yang membuat payudara kendur, bukan menyusuinya. Oh, pas hamilnya? Iya, hormon kehamilan yang menyebabkan payudara kendur, bukan menyusuinya. Gitu.
Jadi ntar kalau pas hormonnya udah normal lagi ya udah. 6. Payudara kecil tidak bisa menghasilkan ASI yang cukup. Menurutku enggak sih. Enggak. Gimana dia bagian gitu? Enggak juga gitu. Produksi ASI tidak tergantung dari besar kecilnya payudara. Selama sering dikeluarkan atau disusui, Iya benar. disusui atau diperah, produksi ASI akan terus berjalan. Jadi yang menyebabkan ASI itu kenceng apa enggak, itu dia seberapa sering dikosongkan. Benar ya. Jadi kayak katanya sih teorinya supply demand juga gitu. Supply demand ya. Jadi kalau misalnya bayinya pas lagi nggak mau nyusui, misalnya pas lagi di kantor atau apa, itu tetap harus diperah biar dikosongkan. Iya benar. Gitu. Terus puting datar atau terbenam tidak bisa menyusui. Kata sih bisa, tapi dibuat apa namanya, ditarik dulu kan? Ditarik dulu. Pakai alat gitu. Jadi pakai itu loh, suntikan. Oh, suntikan yang kosong. Pakai suntikan, kan suntikan ada jarumnya gitu kan, yang bagian jarumnya tuh digunting gitu. Digunting. Terus ada kok suntikan yang nggak ada jarumnya. Ya makanya bagian ujungnya digunting biar ngepas. Nah, ditempelin ke situ, sedot gitu. nanti nggak datar lagi. Oh gitu. Kamu kok tahu? Di sini ada ilustrasinya. Oh iya. Di sini ada ilustrasinya. Mana ya? Udah mana? Hah? Mana ya? Abis ini kayaknya. Oh ini. Terus. Nah ini ada ilustrasinya. Jadi ditempelin terus disedot. Kenapa kamu ketawa? Lucu. Kau mau aku tarik terus aku sedot gitu? Punyamu jadi empeng. Terus menyusui tidak boleh sambil berbaring. Berbaring boleh, aku sering. Menyusui dapat dilakukan dalam berbagai posisi, senyaman ibu dan bayi. Jika ibu lelah atau mengantuk, menyusui pun dapat dilakukan sambil berbaring. Iya. Ya, bahkan kalau sekarang itu malah dia hampir harus berbaring. Iya, soalnya ASINya tuh kenceng gitu, jadi kayak sampai muncrat gitu. Iya sih. ASINya tuh cur gitu. Dia tuh sering keselang gitu kalau misalnya dia gini. Iya enggak? Jadi dia harus tiduran. Gak jadi omongin. Bayi terus menangis artinya ASI yang kurang. No, kamu kan sering tuh, dia masih nyusu, nangis. Padahal dia nyusunya udah banyak, nangis gitu. Dan kalau misalnya dia disusuin terus-terusan malah dia bisa muntah. Yeah. Nah sebetulnya itu kekurangan ASI apa enggak sih sebetulnya? Enggak, kadang tuh dia cuma pengen ngempeng aja biar bisa tidur gitu. Di sini menangis adalah satu-satunya cara komunikasi bayi. Banyak hal yang bisa membuat bayi menangis. Lihat bab menangis, oke. Bukan Bab hanya lapar. menangis. Jadi ada bab menangis di sini. Iya. Jadi meskipun udah disusuin, udah sampai dia mau muntah-muntah, udah mau kesel gitu. Kalau misalnya udah cukup ya udah cukup Ya udah kan. gitu. Meskipun nangis ya ditenangin aja gitu, dicari penyebab yang lainnya. Nggak lapar doang sih nangis itu. Ibu menyusui yang makan makanan pedas dapat membuat bayi diare. Tadi sih aku baca ada kandungan di cabai itu yang kalau bayinya sensitif itu bisa bikin diare. Itu benar? Ada beberapa bayi yang sensitif terhadap capsaicin, zat dalam cabai sehingga bisa diare. Namun tidak semua bayi sensitif sehingga dicoba dulu saja. Jadi dicoba dikit. Kalau dia ternyata nggak apa-apa ya udah berarti nggak apa-apa. Oh iya, aku belum coba sih. Tuh. Bayi yang sedang diare tidak boleh menyusu. Loh, harusnya malah menyusu bukan sih? Betul. Kan kosong. Karena kosong. Lambungnya kasih. Bayi yang sedang diare justru harus tetap disusui. Jadi biar dia nggak dehidrasi. Iya, pasti dia. Jika bayi tidak menyusu beberapa hari, ibu tidak boleh lagi menyusu karena ASI sudah basi. Nah itu kemarin mbakku bilang waktu mau nyapih gitu, mau nyapih anaknya, mau lepas biar nggak ASI lagi, udah 2 tahun kan ASInya. Itu apa udah lepas 2 hari gitu, katanya dia bilang oh ini susunya udah nggak boleh disusuin ke anaknya soalnya udah basi gitu. Terus aku udah ASI bisa basi ya? Iya udah jelek ASInya gitu. So kayak emang bisa ya basi? Faktanya, kandungan ASI akan tetap terbaik untuk bayi dan tidak akan basi jika langsung disusui. Oh kan? Jadi salah. Jadi enggak kan? Iya. Ini orang-orang kalau misalnya orang zaman dulu emang sering kayak gitu. Iya bilang tahu. ASInya basi gitu. Iya, katanya, tapi ternyata enggak. Tuh.
Pokoknya selama di dalam sini itu nggak apa-apa. Belum bakal basi gitu. Kecuali kalau misalnya udah dikeluarin, nah itu bisa basi. Itu kan basi kan dari ini ya, dari udara. Dari udara gitu. Iya. Kalau di dalam kan ya nggak kena udara. Ibu menyusui yang sedang minum obat tidak boleh menyusui. Katanya sih tergantung obat-obatannya. Ya betul. Tidak semua obat menghalangi ibu menyusui. Konsultasikan terlebih dahulu ke dokter jika diresepkan obat. Apakah boleh tetap menyusui? Aku denger sih yang boleh tuh ya paracetamol, ibuprofen gitu sih yang kalau misalnya Itu obat-obat yang umum ya. Paracetamol, ibuprofen itu kan umum kalau misalnya kita sakit itu kan. ya, tapi tetap dipastiin dulu sih di packagingnya itu boleh nggak buat ibu menyusui. Iya biasanya ada larangan kalau yang nggak boleh. Kadang ada yang nggak boleh. Bayi demam tidak boleh menyusu. Aku tetap sih harus menyusuin. Saat anak Bagi sakit apapun tetap harus menyusuin nggak sih? Saat anak sakit justru harus tetap disusui. Itu. Terus bayi yang terus-menerus menyusu berarti ASI-nya tidak cukup banyak. Enggak juga. Soalnya Enggak juga. apa? Faktor yang dilihat dia udah cukup atau belum ASI-nya itu sih berapa kali dia pipis dalam sehari. Katanya sih pokoknya minimal udah 6 kali pipis berarti ASI udah cukup. Bayi ASI memang lebih mudah lapar karena ASI lebih mudah dicerna tubuh. Ibaratnya kayak ya kita gitu kan lagi lapar disuruh minum gitu. Iya lapar terus lah gitu kan. Selain itu ada periode percepatan pertumbuhan alias growth spurt saat bayi akan terus-menerus menyusu. Dia sekarang lagi growth spurt. Iya, lagi umur 3 minggu ini. Jadi kayak pengennya nyusu terus gitu. Iya, Padahal baru disusui gitu. Nangis lagi, minta lagi. Iya. Jadi kan kalau bayi itu dites dia tuh lapar apa enggak tuh ditempelin jari di sini. Iya. Kalau dia ngikut Kalau set terus ngikut gini, set ngikut sini. Kalau aku sering kan gini terus gini. Dia geleng-geleng gini. aku sering marah tuh, El ngapain El? Lucu banget mainan. Aduh, kasihan bayinya. Dia bingung ini apa. Tahu. Jadi ya gitu. Emang bayi kalau misalnya pakai ASI emang lebih gampang. Dia lebih gampang lapar. Jika ibu sakit, penyakitnya akan menular lewat ASI. Tahu aku. Tahu aku sih enggak, kecuali yang tertular lewat darah. Hanya sedikit sekali penyakit yang menular lewat ASI, seperti infeksi HIV. Konsultasikan kepada dokter jika ibu sakit, apakah boleh tetap menyusui. Gitu. Kalau sekarang sih ada Google sih gampang sih. Iya, sekarang mana Google ya? Ada bayi yang alergi ASI sehingga kulitnya kena ASI langsung kemerahan. Nggak tahu ya. Kalau Afadi kadang kulitnya kemerahan, tapi nggak tahu tuh karena kena ASI apa enggak. Tidak ada bayi yang alergi ASI, namun bisa jadi bayi alergi terhadap makanan yang dikonsumsi ibunya. Oh. Jadi kamu konsumsi apa, itu bisa bikin bayinya alergi. Jadi bukan asinya, tapi asinya. makanan yang konsumsi gitu. Oke, itulah mitos tentang menyusui.